Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, kula nangletaken masalah ruh. Carane yok nopo ndidik ruh niki? Padahal ruh niki gaib. Kula semerep niki nggih kula niki nggih mboten semerep, ten ruh kula kiyambak niki mboten semerep. Napa sami? Napa sami kali ngeten Gus, istilah jiwaku iki tak didik supaya aku iki gak iri, jiwaku gak dengki, jiwaku gak sombong, jiwaku gak terus pokoknya penyakit hati niku Gus. Napa sami kali niku? Ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau hati itu terdidik ajaran dinu tauhid, tadi saya katakan substansinya tatkala itu diamalkan, hati atau ruh itu akan terbebaskan dari belenggunya nafsu, dan juga untuk memberikan satu penerangan cahaya dalam hati untuk bisa makrifat Allah. Bapak Ibu, sebelum ruh ini mengenal, mengamalkan dengan istiqomah ajaran Rasulullah itu, sebelum ya, hati kita pasti akan muncul sifat-sifat celoh, imbas daripada wazuyyina linnasi syahawah boten napa-napa niku sponsor. Imbas dari nafsu yang menjadikan kita sebagai budai, ya, itu akan memunculkan dalam hati kita itu sifat-sifat celok. Imbas hati jikalau bercinta terhadap selain Allah yang dalam Al-Quran disebut sebagai syahwatud dunya, maka bermuncullah sifat-sifat celok dalam hati kita seperti hasud, riya, takabur, sum'ah, iktimat, yang semuanya tak masukkan dalam satu wadah, namanya sifat keakuan hamba iku selalu kuat. Sifat basariyah dalam hati kita itu kuat, atau bisa katakan ego. Pertanyaannya tadi, apakah kalau ruh ini sudah berzikir, melaksanakan ajaran Rasulullah itu, apakah bisa membumi hanguskan hal itu? Sifat betul. Yang tadinya jenengan boten kona'ah, akhirnya sakit kona'ah. Yang tadinya Anda itu mang gampang amaroh alias bludrek, ya, akhirnya gak gampang muncul itu. Yang tadinya sampean kali kula niki gampang hasud, ono tonggone tuku kulkas mulai wis bingung. Rasan-rasane paling utang. Nyapo? Atiku diajak tutuk gunung. Yuk, ojo percaya. Iku duit utangan. Hasud menanam nafsu, menanamkan hasud dalam hati kita. Itu pasti loh Bu. Ning ati rumangsa aku luwe apik katimbang wong liya. Nafsu dalam hati kita muncul sifat aku luweh sugih timbang wong liya. Akhirnya muncul riya dan lain sebagainya. Itu akibat karena hati ini belum menerima ajaran Rasul. Tapi bila mana sudah menerima ajaran Rasulullah ini dan mengamalkan
pasti akan sedikit demi sedikit akan menghilangkan sifat-sifat tercela itu, Bu. Estu, imbasnya nanti ada di situ, Pak. Lah apa zikirnya ruh itu? Apa? Bapak Ibu, ruh iku ya makhluk, jasad iku ya makhluk sami. Tadi sudah saya katakan, Allah memberikan mata terhadap jasad itu untuk bertemu terhadap jasad atau sesama makhluk dohir, baik di muhadharah maupun di mukasafah. Ini sama-sama cara kula niki diparingi Allah meripat dohir iki kanggo ndelok ndise spidol, cek gak kliru sing digawe nulis tutupe gelas ngono. Akhirnya kula saged sosialisasi berinteraksi sesama makhluk ngenten iki. Jadi kula cek iso mbedakno si A si B si C, mergae mripat iki fungsine ana gunung. Kedua, Allah memberikan mata hati terhadap kita, iku fungsinya bukan untuk berinteraksi bercinta terhadap selain Allah. Gak percaya? Kembali kepada waktu zaman azali jenengan kalih kula. Zaman dimana jenengan kali kula durung belum muncul namanya jasad dereng, itu namanya zaman azali. Zaman dimana dunia dan seisinya belum muncul, disitulah ada Nur Muhammad ya, yang disebut Nur Muhammad, yang nantinya akan menjadi nama ruh. Itu Allah dawuh, alastu birabbikum. Ayo diling-iling zaman biyen lho Pak, zamane sampean kali kula makrifat Allah niku lho, sadurunge roh sampean kali kula belum ketemu jasad niki, cara Nabi Adam belum ketemu dunya niki. Allah tanya, roh, betulkah aku Tuhanmu? Artinya, masihkah tetap kau suhud nang aku? Kalau kita bicara bercinta, betulkah kau hanya bercinta padaku? Jenengan kali kula roh iki do jawab, bala syahidna, siap nggih wis. Akhirnya dibuktikan jenengan kali kula ning dunya iki betul atau tidak. Lah Allah menguji sampean kali kula lewat nafsu untuk membuktikan masihkah ruh itu tetap madhep nang Allah. Ternyata bagaimana Pak? Kita telah makan buah khuldi, kita telah makan roh ini, telah makan namanya syahwatud dunia. Akhirnya hati kita mengeluarkan sifat-sifat yang tercela. Mengapa harus keluar sifat yang tercela? Karena kita mengikuti hukumnya nafsu. Karena kita jadi budaknya nafsu, otomatis kita harus mengikuti undang-undangnya hawa nafsu. Tahun sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah berbagai negara. Apakah negara Belanda? Ketika Indonesia menjadi jajahannya Belanda, orang Indonesia semuanya wajib mengikuti undang-undangnya Belanda. Yang undang-undang Belanda itu mempositifkan Belandanya, menegatifkan panjenengan. Kali kula sebagai yang dijajah, ruh punya jagat, punya negara namanya kolbun, hati ini tatkala dijajah nafsu, otomatis roh harus mengikuti undang-undangnya. Apa undang-undangnya nafsu?
wama ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Nafsu situ tok undang-undangi ngajak elek roh menyang Allah. Bentuke ati akhirnya muncul sifat-sifat tercela. Induke ngejak ati utawa roh lali menyang Gusti Allah. Diiling nambe Allah lewat surat At-Takatsur. Alhaakumut takasur. Siapapun panjenengan, bila mana hati, jagate hati atau ruh bermegah-megahan dengan syahwatut dunia, pasti menjadikan ruh lalai pada janjinya pada Allah. Apa janjinya? Bala syahidna, selalu menghadap Allah. Janjinya ya apa sih nek disederhanakno ngeten. Hati sadar dan menyadari bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita yang berperan berkuasa cuman hidup. Itu lali kita. Sampai kapan? Hatta zurtumul makabir. Wahai manusia, jikalau hatimu bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, kau akan lalai terhadapku. Sampai mati pun juga begitu. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Oleh karena itu, cukup sudahi. Jangan begitu, sudahi. Kita akan menyudahi hal itu hanya satu cara. Terimalah ajaran Rasulullah ini. Jadi betul Pak, manakala ajaran Rasulullah itu sudah teraplikasi dalam hati kita dan kita amalkan lewat uzlah zikirnya, maka di situ akan menghilangkan sifat-sifat tercela yang jenengan sebut tadi. Apa zikirnya roh itu? Inilah yang kumaksud. Kunci kemusyahadah adalah sirul zikir yang tanpa ngucap, tanpa menyebut nama ataupun sifat. Kita diam, hati merasakan, sadar dan menyadari lewat iman yang ihsan, yaitu rasa bahwasanya semua yang berperan hanyalah hidup. Temui piye carane nemui lah ngeten. Eneng carane nanti kita bahas pelajaran berikutnya. Sebab sebelum kita menemui ada syarat yang wajib kita lakukan. Apa? Menghancurkan dinding dalam hati. Bagaimana cara menghancurkan dinding dalam hati? Nanti dalam momen berikutnya. Usah mencek penasaran. Ngaji iki berangsur-angsur Pak, nggak bisa kami langsung beleng nang jero gak iso. Jadi harus step by step. Jadi nanti berangsur-angsur. Jadi undak-undakan 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Karena apa? Sistem saya memakai sistem wasilun, bukan majedubun. Sistem dimana jenengan iki lelampah kados Kanjeng Nabi. Ngaten nggih?